mengajak untuk mendengarkan dan kita menyaksikan bersama sebuah bincang hangat yang akan membahas tentang relevansi kekayaan, nilai, dan warisan leluhur. Warisan budaya leluhur Endelio dalam talk show Gawi Siang bersama pembicara kita Bapak Mikael Abraham Taniwange. Selamat sore. Oke, yang saya tahu Om Mikael kan adalah tokoh adat Endelio gitu ya, dan pastinya sebagai masyarakat Endelio, Om Mikael mungkin di kesempatan ini boleh tolong diceritain terlebih dahulu apa itu Gawisia, terus kemudian filosofinya seperti apa dan apa relevansinya untuk masyarakat yang sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Kurang lebih 2 bulan yang lalu diminta untuk berbicara tentang makna Gawi. Apa relevansinya bagi kita, terutama bagi generasi muda. Kalau kita lihat, sebenarnya kita hanya untuk orang Beliau sebutnya Gawi. Kalau sebut Gawi Sia itu artinya siang. Kalau Gawi Sia, dia orang bertandak sampai dengan siang hari. Ya. Jadi mulai dari malam, karena dia menjadi bagian dari ritual adat, ya, ritual adat. Kemudian ketika ritual adat berlangsung, yang Gawi ini pergi ke lapangan, itu hana, kita sebut hana, dan mulai Gawi. Gawi terus tidak pernah berhenti, kira-kira mulai dari jam 8 malam, ya, itu mulai sampai dengan pagi hari. Setelah pagi hari baru mereka naik sauria, rumah besar, untuk makan bersama. Habis itu lanjut masih Gawi. Karena itu disebut Gawisia. Ya. Ya. Dari etimologi, Gawi terdiri dari 2 kata, Ga dan Vi. Ga itu artinya segan, ya, menghargai orang, ya. Segan dan menghargai orang. Wi itu artinya kita menarik. Nilai persatuannya ada di sana. Masih ada nilai-nilai lain yang mengarah ke persatuan. Itu. Saya melihat ada 3 dimensi yang mengandung nilai-nilai tradisional, filosofi, pesan-pesan moral. Ada 3 dimensi dari Gawi. Dimensi yang pertama itu dimensi yang tadi saya sebut, persatuan dan kesatuan. Nah, lalu dimensi yang kedua adalah harmoni. Harmoni itu adalah memelihara keseimbangan. Memelihara keseimbangan dengan sesama orang lain. Memelihara keseimbangan dengan pembesar wilayah itu. Dan memelihara keseimbangan langit dan bumi. Ya, karena itu ada hentakan kaki yang mesti serempak ke bumi. Bumi itu bagi kita enggak benda tanah. Itu bumi bagi itu, ya. Bumi itu ibu, ya, itu dia tidak benda tanah. Lalu kemudian langit, yang itu nanti melantunkan sair-sair yang bisa didengar dan kemudian kembali ke bumi, itu menghasilkan sesuatu. Nah, itu nilai persatuan. Ya. Kemudian yang harmoni itu memang keseimbangan tadi. Dan yang ketiga, dimensi yang ketiga
itu dimensi ritual. Jadi Gawi bukan kategori tarian seperti saya sebut tarian-tarian dari kabupaten lain atau juga tarian dari kabupaten Ende. Dia adalah tanda, ya, tanda yang menjadi bagian dari ritual. Sementara itu berbagai. Kalau misalnya saya lanjut uraikan itu boleh. Kita lihat Gawi itu berbentuk melingkar, tapi sesungguhnya dia melingkar, namun lingkaran itu tidak menyambung. Dia berbentuk spiral, kepala dan ekor. Ya, kami sebut ulu dan ekor. Ya. Dalam bahasa Jawa itu ulu atau perak ulu, ekor atau biuben. Artinya ulu dan ekor itu yang mengatur supaya seluruh masyarakat dalam wilayah itu dia bisa mendapatkan sumber penghidupan yang baik, diatur agar tidak kekurangan soal makanan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira yang berbentuk itu. Lalu kemudian mengenai harmoni, harmoni itu keseimbangan, lebihnya keseimbangan antara sesama manusia, antara anggota masyarakat dalam wilayah dengan pimpinan wilayah, dan keseimbangan antara langit dan bumi. Itu keseimbangan. Karena itu atas Sokda yang menjadi penyairnya itu dia betul-betul memimpin orang, ya, sampai pada tingkat yang dimana seluruh orang itu gerakan kaki menghentak bumi itu harus betul-betul serba, ya, dia harus betul-betul serba. Itu punya nilai sendiri. Mengapa demikian? Karena pada saat itu, ya, bumi harus dibangun karena dia adalah juga ibu. Lalu kemudian syair-syair yang dilantunkan itu menjadi pesan moral bagi masyarakat, dan pesan-pesannya itu bisa menjadi kompas hidup untuk masyarakat yang ada dalam wilayah itu. Dielaborasi sedikit Om, relevansi untuk zaman sekarang Gawi itu seperti apa Om? Yang kita tahu kan misal ya tantangan zaman makin maju gitu ya, terus kemudian globalisasi semakin tidak bisa dibendung, media sosial gitu, dan keterlibatan anak muda di dalamnya, boleh diceritain nggak Om? Ya, baik, terima kasih. Apa relevansi makna Gawi bagi generasi muda sekarang ini, apalagi di era YouTube, media sosial yang begitu gampang berubah. Saya sendiri terus terang pada awalnya khawatir. Ya, khawatirnya jangan sampai, gitu ya, jangan sampai gerak ritme Gawi yang menjadi ikon sejak para leluhur bisa berubah. Ya. Namun seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa ternyata tarian-tarian NTT dari seluruh NTT, termasuk kami, Jaki, kemudian tarian Hegong dari Nangen, itu menjadi sangat populer. Ya. Lewat media sosial semua orang, tidak hanya orang NTT yang menyaksikan itu, orang di seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya. Saya pernah lihat
ada tarian NTT dipentaskan di Israel. Sesuatu yang luar biasa, ini luar biasa. Itu berarti menurut saya gerak tari maupun lagu, iramanya itu dari NTT umumnya disukai oleh seluruh dunia. Begitu kita tawarkan, oke, mereka iya. Kemudian belakangan ini saya melihat di YouTube di NY ada anak kelas 4 SD. Dia bisa melakukan gerakan gawi sama seperti orang tua. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Memang gerak gawi ini ada yang geraknya bagus, ada yang meskipun dia bergerak tapi kelihatannya tidak indah, tidak simetris, tidak harmonis gitu ya. Tapi ada orang-orang yang termasuk seperti yang saya lihat dia itu harmoni bagus. Dan perkembangan yang terakhir ini menurut saya sangat menggembirakan. Jadi ternyata anak SD yang kita masukkan dalam kategori generasi muda, mereka dapat memahami gerak itu, bahkan menjiwai gerak itu, gerak yang menjadi ikon dari gawi itu sendiri. Bagi anak SD di sana kalau diajari oke. Tapi sekarang bagi orang Rio yang di diaspora itu harus bagaimana gitu. Karena tidak semua orang Rio mengajak anak-anaknya untuk ikut terlibat dalam acara seperti ini. Ya. Hanya beberapa saja yang mengajak anak-anaknya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kalau kita bilang bagaimana generasi muda diaspora yang harus diajak untuk ikut terlibat seperti ini, baru bisa gawi itu meresap dalam kehidupan mereka. Membicarakan tentang persatuan, harmoni dan ritual dari filosofi gawi gitu. Boleh tahu nggak Om, kalau misalnya relevansi dari 3 dimensi ini untuk sekarang itu dalam praktiknya apa? Baik, terima kasih. Memang kalau ditanya apa relevansi dari nilai-nilai itu untuk generasi sekarang, nilai itu bisa transfer, itu kecuali ada yang menggerakkan, kecuali ada yang terus-menerus rutin mengadakan ritual itu. Dan mereka generasi muda ikut serta di dalam. Karena itu saya mengusulkan tadi agar Buangsu dalam melakukan acara Gawisia ini tidak hanya orang tua yang menjadi peserta, tapi anak-anak muda. Kalau bisa yang masih SMP, bahkan kelas 5 anak SD disertakan menggunakan seragam adat. Datang ke suatu tempat acara, di situ mereka mengenal secara visual apa itu gawi, mengapa harus bergerak ke kiri, mengapa harus ke kanan, mengapa tangan harus tidak boleh lepas, mengapa ada ekornya, mengapa ada kepalanya, mengapa ada atas soda. Barangkali mungkin di luar orang dari Kabupaten ND menganggap atas soda itu hanya salah satu figur. Tetapi bagi orang Rio, atas soda itu seperti seorang yang ditakdirkan untuk menjadi atas soda. Kenapa? Tidak semua orang bisa merekam dari sejarah suatu wilayah dalam bentuk syair.
dan bukan dia catat, tetapi dia hanya dengar omongan tentang sejarah, omongan tentang hal-hal lain menyangkut wilayah itu. Dia bisa tampil di tengah-tengah masyarakat ratusan orang peserta, dan dia mampu mengairkan itu dengan baik, tertata dengan rapi. Saya kira itu kalau dari segi keagamaan, barangkali atas Hora itu adalah hampir serupa Nabi. Dan suara dia itu dalam Gawi, pada inti dari Gawi, yaitu Anasoka, itu inti dari Gawi. Pada saat itu keseluruhan peserta mau 100 mau 200 itu tidak lagi bersuara, hanya mendengarkan suara syair, karena itu yang terpenting. Jadi nilai-nilai moral, pesan-pesan moral itu dari penyair itu. Jadi mesti didengar dengan baik tentang apa yang dia serukan. Nah, karena itu semua orang diminta untuk tidak boleh bersuara kecuali hentakan kaki tadi. Nah, dan nilai itu memang kalau tidak kita mengajak anak-anak kita untuk ikut serta, nilai itu tidak tertularkan. Maka untuk yang masuk kategori orang diaspora itu harus lebih kuat menguat, dan bersyukur karena gua mesum sejak 2015 sampai tahun ini sudah 10 tahun ya, hampir setiap tahun selalu mengadakan Gawi. Dan ada perubahan memang saya lihat, banyak juga anak-anak orang Rio yang lahir di sini kalau Gawi bisa, mereka sudah bisa ya. Saya kira itu sementara.